Oke, Sena Asbul ya. Sebutkan 4 daging ketika proses membangun Asbul. Oke, Kan. 4 daging ketika memulai proses Asbul yang pertama, sebelum mencapai angka 10, kita semua dimulai dari angka 0. Masya Allah. Lalu yang kedua, silaturahmi adalah kunci keberhasilan. Dan yang ketiga, niatkan semua karena Allah. Lalu yang terakhir, di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Mantap, kita kunci di situ. Nanti kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sena, warahmatullahi kumaha, wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Baru jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi. Ini sebenarnya interview kedua buat saya nginterview Ketiga Sena. kayaknya. Ketiga. Oh iya, ketiga. Iya, tiga Pernah ya. di masjid sekali Betul. ya. Oke, ini salah satu brand yang fenomenal dari Bandung ya, dan tapi tap in juga nih ke teman-teman masjid nih ya, luar biasa ya, Masya Allah. Gimana, sehat Sena? Alhamdulillah. Kayaknya agak-agak lelah ini. Kemarin banyak Lumayan kegiatan ya. padat Padat. kegiatan, tapi ya seru lah. Iya, ini kesempatan emas juga kita bisa culik ke studionya Daging Semua ya. Oke, tadi kan kita sedikit ngebahas ya tentang poin-poin tadi lah. Tapi sebelumnya kita sosonoan heula lah istilahnya. Siap, ya. Gimana nih Asbul, kondisinya sekarang nih setelah kemarin sempat pandemi kan, ini wake up lagi kayak gimana nih? Kondisi terakhir lah. Ya dinikmatin aja ya, dijalani, dinikmati, disyukuri ya. Insya Allah ketika kita udah menghadapi badai yang cukup tinggi, kedepannya ketika menghadapi gerimis ya udahlah santai gitu. Kemarin aja ketika pandemi badai yang sangat luar biasa kan, Iya, Allah lewatkan gitu ya. Allah bantu kita untuk bisa melewati semuanya dengan baik lah. Ya, bahkan mentalitasnya justru sekarang lebih kuat ya. Betul, Oke. betul. Sekarang kita masuk ke 4 poin tadi yang kita bahas ya. Nah, sekarang poin pertama nih ya. Sebelum mencapai angka 10, kita memulai semua dari 0. Ini kayaknya filosofis sekali ini deh. Bab fundamental ini ya. Bisa dijelaskan nggak kayak gimana? Oke, kadang kan orang-orang tuh ngeliat tuh kita di saat sekarang ya, nggak tahu kita dulunya seperti apa, kayak gimana gitu ya. Ya. Sedikit cerita ya. Nah, Dulu Ucai Rocket Rocker ini saya ngefans banget sama dia. Setiap dia manggung dimanapun saya pasti nonton. Apalagi zaman-zaman SMA gitu ya dulu. Wah, saya sampai tahu lagu-lagunya mungkin lebih dari 5 lagu Rocket Rocker yang saya tahu lah gitu. Karena ya dulu ngefans saya. Dan saya dulu pengen jadi pemain band. oh pengen jadi pemain Pengen band. jadi pemain Tapi band. sempat. Sempet band-bandan, tapi ya Ah. mungkin Allah takdirkan saya untuk jadi seorang pengusaha lah. Lebih Gak apa-apa mantap lah. ini. Sama aja yang penting Iya. bisa memberikan manfaat juga ya, Nah, apapun itu. profesinya gitu. Dan saya bener dulu dari nol. Mungkin teman-teman ngelihat saya sekarang ya, wah udah enak, udah gini gitu segala macam gitu ya. Tapi saya pun mengalami proses gitu ya. Ya. Dulu awalnya si Asbul sendiri dari tugas kuliah. Modal bener-bener pas-pasan dulu cuma 5 juta dikasih sama orang tua tuh gitu ya. Terus nggak ada basic ilmu clothing juga, Ya. cuman bermodalkan keinginan yang kuat dan tekad yang bulat gitu ya, Ya, sesuai passion dengan akronim Asbul sendiri, asal bulat tekad gitu. Oh, asal bulat TK. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai gitu. Nah, itu dia. Berangkat dari sana ya udahlah, mun bahasa Sunda nama dikeureuh we gitu. Dikere. Mulai Dikere itu gitu. apa, ditapaki lah gitu ya. Betul, ya step by step step lah by gitu. step, Step by step kita terus merintis gitu. Dulu awal mula Asbul kan ketika saya mau produksi, budget pas-pasan kan produksi nggak banyak. Misalnya 1 SKU paling cuman 12 biji gitu. Dan jarang sih pendor-pendor yang mau ngerjain teh. Katanya, aduh ngaragokan lah cenah, ya mah piraku cenah seartikel ngan salosin cenah, riweuh cenah Jadi gitu. mesennya dikit, jadi Heeh. ngeriwehin pabrik ya. Ya karena mesennya dikit jadi Ya. pada gak mau Pada gitu nggak ya, mau, spendor-pendor. Aduh kata saya teh ya udahlah nggak apa-apa dah. Ya. Emang gitu adanya gitu ya. Kita harus bisa ya nerimain aja gitu. Cuman di dalam hati tuh nanti suatu saat saya buktikan lah, maksudnya ini ya, tuh ya, menjadi ya. pupuk buat saya Ya, gitu ya, nggak jadi sakit hati, Ya, justru ya, saya menjadi berterima sakit kasih gitu ya sama orang-orang yang dulu mungkin bisa dibilang menyepelekan atau Ya.
ya seperti itulah ya. Cuma tapi jadi energi buat challenge betul, tersendiri gitu. jadi ya. motivasi buat saya. Wah, suatu saat saya harus berhasil gitu. Akhirnya alhamdulillah terus berproses, terus ketemu orang-orang gitu ya. Ya bisalah sampai ada di titik ini gitu. Walaupun yang namanya keberhasilan itu relatif ya. Tapi bagi saya ketika ya saya sendiri bisa sampai di titik ini dan bisa sedikit memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang, ya alhamdulillah buat diri saya ini suatu keberhasilan gitu. Yoi. Ini berarti 2013. 2013. Ya. Ini mah punten ya, saya dulu waktu belum tahu Asbul nih ya, kan saya lagi naik motor tuh. Terus saya mulai ngeliat si font Asbul kan awalnya kayak bintang gitu kan, betul, kayak American Idol lah gitu. Ya. Dari jauh teh apa gitu ya. Nanti disensor ya. Tapi pas saya baca tuh, kok itu nama clothingnya jorok gitu ya, kesan jorok. Sempat banyak yang bilang gitu juga awal-awal. Banyak. Oh, gitu. Orang yang berarti saya tidak sendiri ya. Padahal Asbul sendiri itu nickname dari papa saya kan. Oh gitu. Soalnya fontnya gitu kan. Betul. Orang Hoel, ada Hoel. Kata saya teh Asbul. Oh iya pas dibaca detail, oh iya Asbul. Karena si B-nya kayak huruf H. Ya betul. Nah itu awal-awal kayak gitu sih, pas udah tahu oh ini. Nah dari situlah saya penasaran, makanya dulu saya ketika punya podcast yang dulu tuh langsung interview nih ya. Karena menarik, saya ngelihat di setiap jalan tuh naik motor ada aja ketemu Asbul di mana-mana gitu kan. Nah selalu jadi daya tarik buat saya kalau saya udah menemukan clothing yang mulai dipakai para motoris gitu ya kemana-mana atau di tempat-tempat gaul kayak di mall kayak di mana udah pada pakai. Wah ini siapa nih, harus di interview gitu kan. Oke, tadi kan sebelum mencapai angka 10, kita memulai dari angka 0. Berarti start from zero dan semuanya berjalan organik. Dan di tahun segitu kan kita belum dapat ya teori-teori marketing 1.0 sampai 6.0. Dulu maksudnya minim banget ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu marketing dan lain sebagainya. Beda dengan sekarang gitu ya. Kita bisa mengakses di mana aja gitu ya. Di YouTube, di Instagram. Banyak gitu ya keluar tentang ilmu-ilmu marketing. Dulu jarang banget. Gitu. Bermodalkan keinginan yang kuat tadi gitu. Akhirnya step by step ke angka 2, ke angka 3 gitu ya sampai dengan sekarang ya intinya ya enjoy the process gitu ya. Nikmatin aja gitu. Seiring terus berkembangnya era disrupsi gitu ya, ketika semua udah tap in ke digital gitu. Nah itu kan akhirnya si teori-teori yang dulu tuh banyak yang terbantahkan juga akhirnya. Oh ini harus direvisi teorinya jadi ini. Jadi saya kalau nyimak karena timeline saya algoritmanya itu semua. Rata-rata ya tentang brand lah gitu. Pas saya lihat ini kok si teori ini sama teori ini saling berantem gitu. Akhirnya saling istilahnya saling merevisi gitu satu sama lain ini. Ilmunya sampai kapan ini? Jadi cari yang finalnya tuh agak-agak susah. Cuman balik lagi kita ketika learning by doing, kita akhirnya melahirkan teori yang emang seharusnya match dengan kita. Gitu ya. Bagi saya sendiri sih itu pengalaman merupakan ilmu yang sangat berharga gitu. Karena yang menurut orang lain belum tentu fit di kita gitu. Nah itu dia. Cuman ya saya sendiri ya terus aja gitu ya justru menemukan di lapangan tuh teori-teori baru gitu ya. Oh ternyata secara teorinya gini tapi di lapangan nggak kayak gini gitu nggak aplikatif ya ternyata ya. Kalau kita terlalu tekstual pun ya menurut saya salah gitu ya. Makanya kita teori perlu gitu ya belajar mah gitu. Tapi yang jelas harus berani memulai sih. Banyak orang-orang sekarang tuh hanya kuat di teori doang gitu ya. Gak apa-apa, bagus gitu kita punya teori. Tapi ya do aja dulu gitu. Lakukan aja dulu gitu. Ketika kita udah melakukan, kita bakal tahu gitu. Di sana bakal kayak gimana, bakal seperti apa. Betul. Gitu. Dan bagi saya sendiri tidak ada yang namanya kegagalan sih. Yang ada hanyalah pembelajaran gitu ya. Dari hari ke hari saya terus belajar lagi gitu. Artinya ketika orang-orang memulai bisnis di era sekarang ini cenderung lebih mudah menurut saya. Karena ilmu-ilmunya, teori-teorinya banyak bisa mereka dapatin gitu. Dibanding kita dulu gitu ya. Saya dulu sangat terbatas gitu ya. Sekarang mah banyak lah motivator-motivator atau kelas-kelas motivator gitu ya. Kadang udah ada yang ikut berapa kelas
Jadi duitnya beko kelas. Nah itu Oke, kita buka kelas aja sekarang ya. Cep. Ada tim buka kelas. ya, terlalu banyak teori juga bingung kan ya. teori. Udah lakuin aja dulu Ya. gitu. Oke, itu salah satu intermezzo ya dari kita mungkin yang mungkin punya arsiran di kehidupan 2000-an awal Ya. gitu ya, dimana teori-teori itu aksesnya belum terlalu masif seperti sekarang ya. Cuman sekarang juga kadang kebanyakan teori jadi nggak mulai-mulai nih ya, Iya, pusing gitu ya. terus aja, Jadi ini beda lagi, ini beda lagi gitu. hajar dulu aja ya, dulu kayak zaman mentalitas kita ya, Betul, rock and roll aja Ya. dulu. Nah ini yang kedua nih nyambung ya ke masalah tadi untuk mengembangkan si brand itu kan ada yang namanya silaturahmi sebagai kunci keberhasilan. Ya, Nah ini betul. kenapa sih Sena ini mengutamakan silaturahmi gitu dalam kunci keberhasilannya Asbul gitu? Oke, mungkin saya sampai ada di titik ini juga berkah dari silaturahmi gitu. Karena saya seneng nongkrong, seneng ngopi kesana sini. Artinya ya seneng silaturahmi gitu ya. Ya zaman kita nongkrong adalah kunci ya. Nah betul. Kalau sekarang silaturahmi adalah kunci. Gitu. Silaturahmi adalah kunci. Jadi emang ketika kita nongkrong gitu ya, silaturahmi, niatin untuk kebermanfaatan gitu ya, untuk kebaikan, ya luar biasa bonusnya gitu. Dan bener katanya kan silaturahmi itu memperpanjang umur dan membuka pintu rezeki. Nah, itu dia. Buktinya sampai sekarang saya masih hidup kan. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Dan rezeki alhamdulillah ketemu orang-orang soleh, orang-orang hebat gitu ya. Ya udahlah pokoknya itu mah kerasa banget gitu ya. Daging-daging tadi itu tuh emang dihasilkan dari pengalaman hidup saya gitu. Itu teori Sena Asbul lah gitu. teori gitu. Sena Asbul. Ya mudah-mudahan fit juga gitu Iya, ya sama teman-teman gitu. Nah. Ini yang udah dialamin sama saya gitu ya. Jadi ketika kita datang kemanapun, silaturahmi kemanapun diniatin karena Allah, tanpa ada kepentingan apapun, itu luar biasa efeknya gitu ya. Wah, Bahkan ketika mikir nggak ada kepentingan dunia, dikasih dunia malah dikasih, dari tongkrongannya. ngikutin gitu. Dunianya yang ke kita betul. ya. Kalau kitanya belum apa-apa tujuannya ada kepentingan dunia, kita jadi kalau bahasa Sunda nama jadi cadel gitu. Cadel. Aduh, datang teh bingung, ngomong teh kan nggak enak. Iya. Tapi kalau kitanya nggak ada kepentingan dunia kasarnya gitu ya, niatin karena Allah ya normatif aja, biasa aja gitu. Jadi Dan mengalir ya. Mengalir aja gitu, dan itu banyak banget bonusnya gitu. Nah, itu dia. Dunianya justru malah lebih banyak dikasihnya sama Allah gitu ya. Tiba-tiba dapat kerjasama, dapat kolaborasi, dapat orderan. Wah pokoknya luar biasa lah, dan makanya mungkin Asbul bisa dipakai sama artis, sama pemain bola gitu ya, anak band, dan siapapun itu gitu ya yang ada di Instagram Asbul berkah dari silaturahmi gitu. Makanya sok perbanyak we silaturahmi, dan tujuannya untuk kebaikan gitu ya. Gak apa-apa kita nongkrong gitu ya, tapi yang ngobrolin yang bermanfaat, ngobrolin yang berfaedah gitu ya. Gak masalah gitu, nongkrong mah bagus gitu. Nah ini dia kultur yang memang kita lagi pengen iniin lagi ya. Kemarin juga saya lihat lah nonton beberapa podcast gitu ya. Terutama dari para OG kita ya. Salah satunya Om Dendi kan pernah bilang bahwa kita pengen ngembaliin lagi nih si kultur offline gitu ya. Untuk kita ngobrol lagi di depan toko gitu ya. Terus ya kita skin to skinnya masih dapat lah gitu ya. Taos kalau ketemu terus ngobrol nggak di online lagi gitu kan. Kita udah sebenarnya angkatan gitu tuh muak gitu ya dengan kehidupan digital zaman sekarang yang udah semakin menggila ini, dan kita ngikutinnya pun kadang nggak ada habis-habisnya gitu kan. Ini algoritmanya udah ganti lagi, ini harus gini aduh mending hire orang udah dulu kerjain itu. Betul. Kita mah pengen nongkrong aja lah gitu ya. Kalau memang ya bos clothing gitu ya, bos clothing kerjanya sekarang balik lagi nongkrong, ya kita organiknya dikeluarin lagi, sisi manusia humannya terasa lagi, biar nggak robotik banget lah ya. Karena emang ya dulu ini ya era digital sekarang tuh, saya juga kadang mimpinya mimpi timeline, udah masa ngerjain ini ya dunia digital gitu, jadi kayak gini lah. Ya itulah salah satu intermezzo sedikit ya dari dunia ya arsiran umur kita lah gitu ya.
Walaupun umur saya agak selangnya Jauh lumayan ya. jauh. Cuman ketika saya punya karya, dia yang mengapresiasinya Betul. gitu kan. Saya yang menikmatinya Angkatan karya-karyanya dianya, gitu. jadi Betul. tetap berarti lah. Ya. Ya. Apalagi kan saya kan forever young ya. Oke, yang ketiga nih ya. Nah ini masalahnya kan lebih ke ini ya. Kalau saya lihat lebih ke beliefs atau din ya gitu ya. Oke. Jadi niatkan semua karena Allah. Ya. Nah ini bab niat ini nih yang kadang kita melenceng di pinggir Ya. jalan yang tadinya niatnya lurus gitu ya. Tiba-tiba jadi ke sini, jadi ke sana gitu. Nah, ini gimana ya tipsnya nih dari Sena untuk meniatkan semuanya karena Allah gitu. Oke, kan yang saya tahu, yang saya pelajari gitu ya, sejauh ini katanya innama amalu binniyah gitu. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat kita gitu. Makanya niatnya untuk apa gitu ya. Iya. Ketika saya sendiri pun memulai Asbul ya diniatkan ya semoga bisa berhasil. Sing beunghar kasarnya mah gitu ya. Meh orang sedekah teh teu kagok gitu ya. Nah. Biar zakatnya bisa besar gitu. Biar kita tuh bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Ya alhamdulillah lah terus gitu ya. Diluruskan niat itu tuh gitu ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman yang lain pun ketika mau memulai usaha ya semoga diniatkan untuk kebaikan dan kebermanfaatan gitu ya. Dan apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik, insya Allah pasti Allah balaskan gitu. Nah, itu dia. Tidak di dunia pun di akhirat pasti dibalaskan Yoi. gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini di dunia pun Allah balaskan segalanya gitu ya. Ya luar biasa lah. Yang pertama ketika kita diniatkan karena Allah gitu ya. Ya capek mah wajar gitu ya. Tapi katanya kalau kita lillah mah tidak akan lelah gitu. Nah, iya. Ya udah. Saya ngerasa nggak ada yang sia-sia gitu. Segala sesuatu yang saya lakuin tuh gitu ya. Ketika saya dari rumah keluar melangkah, niatkan karena Allah untuk beribadah, cari nafkah buat anak istri di rumah gitu ya. Apapun hasilnya nggak masalah. Yang penting saya yakin pasti Allah balaskan gitu ya. Di akhirat pasti Allah balaskan. Di dunia pun ya ternyata dibalaskan juga gitu ya. Ketika kitanya sungguh-sungguh gitu ya. Enak lah, nyaman banget lah hidup gitu ya. Jadi ketika niat ini di awal udah lurus ya, itu akan mengikis lah semua kegundahan gitu ketika kita gagal atau bukan misalnya dalam artian hari ini nggak dapet gitu, cuman karena niatnya udah lurus, jadi ya nothing tulus. Nothing gitu tulus betul. Ya enak aja gitu. Iya. Minimal nah, yang mahal tuh ketenangan sebenarnya. Ketenangan. Banyak orang kaya tapi nggak tenang. Gitu. Ya, kan ketenangan mah tidak bisa dibeli oleh apapun nah, ya. itu dia. Ya mungkin kalau dari saya sendiri salah satunya dengan kita meniatkan segala sesuatu karena Allah gitu ya. Minimal kita tenang, nyantai gitu ya. Itu udah wah luar biasa lah di usia-usia kita ini gitu ya. Apalagi sih yang dicari gitu selain ketenangan gitu ya. Udahlah. Kalau saya punya tagline Sing Jongjon gitu. Sing Jongjon ya artinya ya udah weh nyantai gitu. Apalagi sih permasalahan kita gitu kan. Alhamdulillah istri, anak sehat gitu ya. Kita kerjaan ada nggak jauh dari rumah. Udah. Tinggal kita manfaat aja energi yang udah diberikan ini untuk kemaslahatan yang lain. Betul, untuk kebermanfaatan. Oke, mantap. Yang keempat nih. Poin yang terakhir di segmen ini ya, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ini sangat klasik ya. Klasik banget ya. Sederhana ya kata-katanya. Quotation yang sangat-sangat sering didengar ya. Ini kayaknya quotation bapaknya ya. Bapak tuh nama aslinya bukan Asbul tuh panggilan ya, kan? Nickname papa sih. Nickname papa. Ya, Pak Dadang Asbul gitu. Tapi orang-orang lebih seneng manggil papa Pak Asbul gitu. Pak Asbul. Ya. Jadi nama panggilan ya, kayak Ucai gitu. Oh iya, sama gitu. kayak gitulah gitu. Oh gitu. Ya. Nama aslinya Dadang gitu. Ya, gitu. Ya. Panggilnya Asbul. Ya. Kenapa tuh panggilnya Asbul tuh? Jadi kata si papa tuh dulu Asbul sendiri tuh filosofinya asal bulat tekad katanya. Jadi bulat tekad yang apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai gitu. Bapaknya tuh sudah motivator sejak lahir kayaknya. Sampai bikin nickname aja ada filosofinya. Ya, ada filosofinya.
gitu. Oke, asal bulat tekad ya. Jadi ini suatu kayak doa ya. Jadi nickname-nya juga harus mengandung doa. Betul, Nah, itu betul. dia ya. Kadang nama tuh kadang kita harus mikirin ini ada sesuatu yang bisa terus mengaitkan kita sama motivasi nggak Ya, nih gitu kan. Nah itu kan tadi di mana ada kemauan pasti ada jalan. ya. Ini apa sih yang jadi ajek gitu dengan term ini gitu. Saya ngelihat gitu ya, orang-orang di zaman sekarang tuh baru apa namanya niat aja gitu ya, tapi susah untuk memulai gitu. Memulai. Padahal ketika kita melangkah, saya yakin di sana Allah pasti ngasih jalan gitu. Contohnya dulu saya nggak pernah tahu gitu ya dunia clothing itu kayak gimana, dunia clothing itu seperti apa. Yeah. Apalagi masuk ke dunia produksi gitu, nggak ngerti, saya Ya, nggak paham gitu. Cuman saya ada kemauan gitu, ada kemauan. Contohnya ketika ya udah, yuk datengin orang produksi gitu ya, datengin ke tempat produksi. Nah ketika di sana kan minimal kita ngobrol, minimal kita nambah ilmu, minimal kita tahu dan ada jalan gitu ya, dan selalu ada jalan gitu. Ketika kitanya ada kemauan tuh gitu, artinya intinya dari poin ini tuh lawan rasa malas kalian gitu. Nah, itu dia. Ya. Karena permasalahan terbesar orang zaman sekarang itu rasa malas. Rasa malas. Karena tidak ada keberhasilan yang dihasilkan dengan rebahan. Nah, itu dia. Scroll. Kugogoleran, ninggali karena TikTok dan lain sebagainya. Yang kita scroll itu keberhasilan orang semua gitu. Betul. Dan terus kita jadi insecure gitu. Karena dengan keberhasilan orang padahal kan ya udah just do it gitu ya. Betul. Makanya itu intinya tuh poinnya lawan rasa malas kalian gitu. Lawan rasa malas. Melangkah aja dulu gitu. Saya yakin pasti ada jalan gitu. Dan ya itu tadi kita harus banyak bertanya, banyak ngobrol gitu ya sama siapapun gitu. Karena bagi saya sendiri itu setiap ruang adalah kelas dan setiap orang adalah guru gitu. Nah, jadi saya dari siapapun selalu mendapatkan ilmu gitu ya. Alhamdulillah lah gitu. So lawan rasa malas kalian dan saya yakin keberhasilan pasti akan datang pada kalian gitu. Karena keberhasilan itu milik siapapun yang ingin gitu ya. Siapapun yang mau gitu. Cuman itu permasalahan terbesarnya rasa malas gitu. Nah, cuman rasa malas ini kan sebenarnya memang bagian ya dari manusia gitu ya. Nah, cara Sena sendiri nih ketika melawan rasa malas, hal pertama yang dilakukan apa tuh? Ya itu, tidak ada keberhasilan yang dihasilkan dengan malas-malasan gitu. Ya kita berusaha, berikhtiar ya semaksimal mungkin gitu ya. Berdoa semaksimal mungkin. Untuk hasil kan itu hak prerogatif Allah gitu ya. Minimalnya ketika kita udah bersungguh-sungguh, kita tidak ada penyesalan gitu. Dalam hidup tuh gitu ya. Ketika kata kuncinya sungguh-sungguh gitu. Betul. Itu sih. Ketika sudah melakukan hal yang satu udah selesai, hajar lagi yang lain. Betul, gitu betul. Ya. Maksimalkan, selalu berikan yang terbaik setiap episodenya gitu. Nah, itu dia ya. Jadi mentalitasnya tuh kalau ngerjain apapun, walaupun hal sepele gitu, cuman lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik ya. Karena yang nanti terekam sama orang gitu ya. Ketika kita menservis orang dengan maksimal, walaupun untuk hal yang sepele, nanti berapa puluh tahun kemudian lagi orang ini suka nyari kita gitu ya. Betul. Untuk entah kita waktu itu ntar posisinya lagi down, tapi pernah tahu orang ini tuh sebenarnya orang yang sangat bermanfaat gitu kan. Akhirnya dipanggil lagi, rezekinya datang lagi. Betul, gitu setuju. Dan tadi balik lagi ke poin yang sebelumnya, lakukan semuanya karena Allah. Nah, artinya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, lupakan gitu. Jangan diingat gitu. Itu yang aja. Menenangkan gitu. Tapi ketika orang lain yang melakukan kebaikan kepada kita, itu yang harus selalu kita ingat gitu. Nah, kebaikan sendiri kita lupain aja. Betul. Jangan diingat-ingat gitu. Kalau kata orang tua saya dulu mah, kalau ngelakuin kebaikan mah juga juga BAB. Nah, mau diingat-ingat kan? Tas dipicen mah atas udah gitu ya. Cuman kalau orang lain melakukan kebaikan pada kita itu harus selalu kita ingat. Noted di hati dan di pikiran. Oke, kita lock di situ ya, biar fun aja nih dulu. Dan ini daging semua isinya, nanti kita ke daging berikutnya. Today's donut, simple, tasty, and delightful.
Daging semua. Oke, Sena, untuk segmen kali ini sebutkan 4 daging dalam bertahan di derasnya arus persaingan pasar online. Oke, yang pertama yakin rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Ya. Lalu yang kedua, fokus dengan tujuan kita. Lalu yang ketiga, lakukan inovasi dan kolaborasi. Ya. Dan yang terakhir, kenapa Asbul bisa bertahan? Karena saya bertuhan. Oke, kita lock di situ, kita bahas satu persatu ya. Oke. Daging semua. Nah, tadi udah disebutin nih 4 daging dalam bertahan di derasnya arus persaingan online ya. Dunia digital nih membuat kita yang bukan digital ini kita asli loh ini. Di Nyata dunia ya, nyata ya. Organik kita ya, ini bukan AI ya. Ini bukan AI. Nah, ini di era-era seperti ini kan kita jadi kayak setengah gila ya antara hidup di dunia nyata dan di dunia maya gitu ya. Betul. Jadi kadang kita juga akhirnya nge-hire orang itu untuk hidup di dunia maya gitu. Karena kita sendiri capek sebenarnya. Capek ngikutinnya untuk ya. berada di dunia maya tuh. Karena betul. maya gitu. Jadi kita biasanya para owner yang saya lihat tuh udah banyaknya tuh tap in lagi kehidupan kegiatan kayak motor-motoran, nongkrong, Betul. makan-makan, bener Ya, kan? setuju. Yang saya lihat itu kan kayak teman-teman Vindes juga ya, si geng motornya teh, Ya, geng motor ya, kelompok motornya teh, prediksi Prediksi, gitu ya. kan. Ini saya lihat ini para owner ini udah masuk ke level akhirnya dia mengembalikan lagi sisi-sisi organik kehidupan gitu ya. Nah, ini yang saya pengen tangkap nih dari Asbul nih, kan saya lihat juga Sena ini kegiatannya banyak banget. Nah, ini kemarin juga baru lulus ya? Ya, alhamdulillah. Lulus S2 S2 berarti. ya, S2 ngambil magister. apa? Magister. Bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi di Ya. Universitas mana? Universitas Islam Bandung di Unisba. Oh, di Unisba Ya, lagi. Oh, kalau kemarin ke Singapura apa tuh? Student mobility Oh, ada minggu ini sih. Oh, minggu ini Ya. ada. Oh, maksudnya ada seminar atau Ya, kegiatan di sana. ada agenda di sana. Oh, ada Ya. agenda di sana. Oke, ini jadi sampai untuk ilmunya aja beliau sekarang udah lulus ya tadi ya. Kemarin ngambil lagi apa? Kuliah ya. Betul. Nah, itu apa sih yang bikin Sena masih punya energi buat kuliah gitu? Karena ya saya merasa ilmu saya masih banyak kurang gitu ya. Wah, ini mah harus terus di-upgrade apalagi zaman sekarang terus berkembang gitu ya. Sementara diri kitanya nggak di-upgrade, repot kan ngikutinnya gitu. Jadi mau nggak mau mumpung alhamdulillah alokasi waktu, alokasi rezeki gitu. Ya udahlah, saya paksain gitu ya. Ya lumayan lah nambah referensi, nambah literasi buat saya gitu ya, nambah wawasan gitu. Emang paling enak ya kalau dapur udah selesai. Kita udah selesai sama diri gitu, tinggal kuliah lagi juga nggak apa-apa. Kalau saya belum selesai, agak susah. Cuman ya dikit-dikit lah. Ya, Kalau saya banyaknya ilmunya jadi serampangan gitu Ya nggak apa-apa, nggak justru terlalu silabus. dari kan yang tadi saya bilang, setiap ruang adalah kelas, setiap orang adalah guru gitu. Jadi kita bisa belajar dimanapun dan dari siapapun gitu. Cuman kalau ini kan yang resminya lah betul, resminya secara akademis lah ya. Dan ada gelar lah ya untuk nanti anak cucu nanti lihat. Contoh, betul gitu. itu ya saya dedikasikan buat keluarga saya juga gitu ya, buat anak-anak biar jadi motivasi ya. Betul, nanti misalnya papahnya aja S2 minimal anak-anak saya S3 gitu kan. Kayak gitulah gitu. Jadi keluarga juga ini sangat punten, maksudnya keluarga sangat-sangat ini juga akademisi juga. Ya, rata-rata. Alhamdulillah kakak saya sendiri juga ada yang udah lulus S3 juga gitu. Iya. Betul. Cuman emang itu kayaknya turun temurun ya kalau yang akademisi gitu ya. Kalau saya lihat ya, colornya tuh rata-rata kayak gitu. Karena ya kita ya keluarga kita punya prinsip ya kita harus lebih dari orang tua kita. Begitupun nanti saya sama anak. Anak saya harus lebih dari saya gitu ya. Harus lebih baik gitu ya segala sesuatunya gitu. Orang tua betul ya. Jangan sampai produk kita ini tanda kutip ya kita ini turun grade ya. Di bawah kita gitu kan, aduh itu yang jadi PR besar gitu ya. Nah itu dia ya. Oke deh.
Nah, tadi kan kita ngebahas empat daging ya. Yang pertama tuh Rizky sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Ini rhyme-nya tuh, ini kayaknya udah kelatih banget ya. Bertahan, bertuhan. Wah, ini tertakar, tertukar ya. Tidak tertukar. Nah, ini yang pertama nih, rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Ini bisa jelaskan nggak rhyme ini tuh apa tuh isinya nih? Itu dan pengalamannya lah. Betul, yang sangat menenangkan buat hidup saya sih. Dengan saya punya prinsip seperti itu, saya tidak terlalu banyak ngurusin hidup orang. Nah, itu dia. Saya tidak banyak iri sama rezeki orang gitu ya. Karena apa yang Allah takdirkan untuk saya tidak akan ada pada diri orang lain. Ya, betul. Begitupun sebaliknya. Apa yang Allah takdirkan untuk orang lain tidak akan ada pada diri saya gitu. Jadi apa yang harus kita khawatirkan gitu. Nah, makanya aneh sama orang-orang yang sampai saat ini terlalu ngurusin hidup orang gitu ya. Sampai bikin orang kena ain iya, gitu. Gimana ini pola pikirnya gitu ya? Gak ngerti saya. Iya. Yang ngasih rezeki kan Allah gitu kan. Dan keberhasilan mereka tidak akan ngurangin rezeki kita gitu. Jadi kenapa sih harus sirik sama rezeki orang gitu? Saya nggak habis pikir gitu ya sama orang-orang yang seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan dengan saya sering ngobrol seperti ini bisa ngebuka pikiran kita semua gitu ya. Kita ya saling mengingatkan lah satu sama lain gitu ya. Udahlah fokuslah sama diri kamu sendiri gitu. Gak usah iri sama rezeki orang, gak usah capek mikirin hidup orang gitu. Gak ada gunanya gitu kan, gak ada artinya gitu. Jadi enak gitu kitanya. Nah ini menempatkan prinsip ini kan rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Cuman kan dalam dunia bisnis biasanya kan ada yang namanya persaingan. Betul. Nah gimana nih memaintain kan rezeki sudah tertakar, kita nggak usah iri sama orang lain. Tapi kan kalau kita punya brand, kita kan kepoin pesaing. Nah, ini gimana nih? Wajar ya. Mengkolaborasikan situasi ini. Oke. Kalau dalam dunia brand sendiri ya, saya bilang tidak ada yang original ya. Ya, nothing new under the sun. Betul, semua copy paste gitu kan ya. Wajar ketika ada kemiripan antara satu dan yang lainnya, begitupun nggak sedikit ada yang sama dengan Asbul gitu ya. Tapi saya yakin ya nggak akan ngurangin rezeki saya gitu. Balik lagi ke prinsip yang tadi gitu. Ya udah mungkin kasarnya otak mereka mentok di situ gitu, makanya copy paste banget si Asbul misalnya. Ya udah gitu. Tapi nggak jadi ngerasa gimana-gimana, males lah, ngeganggu kejongjonan hidup saya gitu ya, untuk terlalu mikirin orang lain mah gitu. Dan yang penting ya saya terus aja berjalan, terus melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Saya lihat di toko HP di BEC pun pinggir-pinggir semua pada jualan HP, tapi semuanya pada hidup, semuanya pada bisa ngebiayain anak-anaknya sekolah. Artinya ya gak akan ketuker kan gitu. Jadi ya udah sing tenang gitu. Yang penting lakukan aja yang terbaik gitu ya, dan sibuklah memantaskan diri daripada memikirkan orang lain gitu. Karena kalau kita udah pantas, pasti bakal Allah pantaskan gitu. Itu dia. Itu aja sih. Jadi ini kalau di kalangan owner nih, Sena nih udah masuk ke ini ya, levelnya udah lebih ke insight aja gitu. udah capek dengan teori-teori yang kesana kemari gitu. Betul, karena ini sayang banget misalnya kayak di sini ngundang saya cuman buat bahas teori. Tinggal buka YouTube aja kalau mau bahas teori mah, atau beli buku di Gramedia, nggak usah datengin saya jauh-jauh kan. Ikut lagi kuliah kayak tadi. Justru ya saya ngobrol berbagi pengalaman hidup saya gitu ya. Ya mudah-mudahan ada sedikit kebermanfaatan lah ya gitu. Oke, ini poin kedua nih, fokus dengan tujuan kita. Nah ini salah satu kelemahan saya dulu. Saya tuh kadang nggak fokus di tengah jalan ya. Lihat apa, wah jadi kesini, lihat apa jadi kesana gitu ya, FOMO aja gitu kan. Dari situ akhirnya, aduh, ada penyesalan juga di akhirnya, kenapa gue nggak fokus dulu ya. Sama kayak gue dulu memulai Varsity Jacket, itu saya mulai ketika nggak ada musim-musimnya itu ya. Maksudnya tuh lagi musim emo kan dulu kan. Pionir berarti ya. 2009 bayangin waktu itu. Dan ketika booming 2 tahun kemarin, kaget juga kenapa Varsity bisa booming gitu. Berarti kecepatan ya. Nah di situ mungkin saya ya nggak tahu, waktu itu ya kecepatan. Nah yang kedua sayangnya lagi waktu itu saya ketika booming
produknya nggak ada gitu. Oke. Si College Star waktu itu memang lagi Ya. mati suri aja gitu. Jadi wah memang bukan rezekinya. Makanya saya selalu berdoa sama Allah meminta di waktu yang tepat, Nah, itu dia. bukan yang cepat gitu ya. Nah, Karena hidup itu bukan masalah cepat, Cepat atau atau lambat lambat. gitu, tapi ketepatan itu Tepatnya. gitu. Ya Allah, maksudnya saya sendiri kan ya tidak daya dan tidak upaya gitu ya, tidak pernah tahu kayak gimana seperti apa. Walaupun ya tim ikhtiar maksimal Yeah. gitu ya. Kita brainstorming seminggu sekali ada gitu ya, weekly meeting gitu ikhtiarnya. Tapi tetap selebihnya saya selalu meminta petunjuk sama Allah gitu. Ya, Ketika saya mau membuat artikel pun saya selalu meminta petunjuk sama Allah, ya Allah. Nah, itu. Kalau emang ini yang terbaik, gerakan hati saya untuk meng-ACC-nya gitu. Setiap langkahnya melibatkan Allah. Nah, ini daging banget nih. Nah, iya, saya lihat lagi ya tentang masalah ketepatan tadi ya. Si poin di waktu yang tepat ya, minta di waktu yang tepat ya kepada Allah. Saya juga dulu sempat mikir nih, kalau saya dikasih rizki yang banyak waktu itu di waktu yang tidak tepat, di mana saya waktu itu lagi bandel-bandelnya, ya kan? Pasti mikir Betul, gitu kan? ya. Kenapa sih Allah ngasih ini ketika saya udah mulai memahami sesuatu gitu Iya, kan? iya. Ternyata hikmahnya tuh bener kalau dulu dikasih duit ketika Wah, bandel, bahaya juga ya. ngaconya bisa berlebih, bahkan saya bisa kehilangan nyawa. Ya, kasih sayang Allah juga kan Nah ya. itu, jadi kita kan kalau harus berprasangka baik ya, Betul. kalau ya husnuzon ya. Nah disitulah saya ngeliat konsep, oh kenapa harus ada di waktu yang tepat itu rizki itu diberikan ya, rizki yang lebih ya, yang kadang kita nggak minta tapi dikasih lebih Ya. gitu. Ternyata ketika di waktu yang tepat tuh itu menyelamatkan kita Betul. gitu. Karena ketika kita dalam keadaan tanda kutip ya misalnya bandel-bandelnya gitu dikasih rizki yang banyak kebayang. Ketahu gitu, ya mau kayaknya, jadi apa yang sama kan. Saya juga gitu ya. Kayak alhamdulillah lah gitu. Iya. Itu yang buat saya banyak bersyukur gitu Ya. ya. Aduh, alhamdulillah saya sekarang udah banyak belajar, Ya. udah banyak ketemu orang-orang yang ngebimbing saya juga gitu. Iya, iya. Circle-nya mulai ini ya, circle-circle yang bisa menyelamatkan gitu Betul, ya. betul. Jadi kan alhamdulillah lah ada Habib Ali, ada Ustadz Epi gitu. Jadi ada Ustadz Atep gitu ya. Ya. Kasarnya mun rada rekuma-kuma aya pangerem Ada gitu. remnya. Direm sama mereka direm. gitu. Hati-hati ya, hati-hati gitu. Hati-hati. Alhamdulillah lah, bersyukur Jadi, gitu. Lampu rambu-rambunya udah ada Udah sekarang ada ya. gitu. Kalau dulu nggak ada rambu-rambu aja. Tabrak we lampu Makanya merah kita dulu gitu pada ya. tabrakan tuh karena nggak ada Iya. rambu-rambu gitu. Mungkin filosofinya seperti itu Betul, ya. betul. Jadi saya ngelihat bahwa suatu kehidupan itu kadang kita dulu nilainya, waduh saya dulu nggak dapat apa-apa kayak gini. Padahal nggak dapat apa-apanya itu juga rezeki. Wah, itu rezeki. Mencegah kemaksiatan Betul. dulu karena itu. Nggak tahu dia. kan jadinya kayak Iya. gimana ya, jadinya seperti apa Karena gitu. kita tahu diri kita sendiri Betul, seperti apa ya. gitu. Kalau kita dikasih rezeki yang lebih, maksudnya materi yang lebih Ya. ketika dalam kondisi yang lagi kacau balau Ya, seperti itu. mungkin orang-orang ngelihatnya saya sekarang kan, alhamdulillah Allah banyak nutup aib saya ya. Nah, Saya itu juga dia. lah, maksudnya ya dulu sama lah gitu ya. Tapi saya selalu optimis. Setiap orang yang mempunyai masa lalu buruk berhak Nah, untuk itu dia. mempunyai masa depan yang baik gitu. Itu dia. Jadi saya tidak pernah berputus asa gitu ya dengan pertolongan-pertolongan Allah gitu. Iya, jadi masa lalu yang aib-aib itu tutup aja ya. Alhamdulillah. Ya, saya juga sama ngomong di Bukan bongkar. saya yang baik ya, tapi Sama. aduh, Masya Allah, Iya, itu kebaikan kuasa Allah, betul. Ya, benar sekali itu kuasa Allah ya, Masya Allah. Nah, yang ketiga nih, ngomongin soal inovasi dan kolaborasi. Ya. Nah, ini pasti nggak ada habis-habisnya nih. Betul, betul. Dari Asbol sendiri gimana nih inovasi dan kolaborasinya? Jadi kalau menurut saya itu sekarang tuh bukan zamannya untuk berkompetisi ya. Mau kemana tuh udah main Rekamana. bola tuh gitu, secara riweuh Iya, ah iya. gitu. Serius. Ini inovasi, kolaborasi. Jadi harus banyak melakukan inovasi jelas gitu ya dari hari ke hari gitu ya. Kita harus ngikutin perkembangan zaman kayak Ya. gimana seperti apa gitu ya, dan kita banyak kolaborasi gitu. Melakukan kolaborasi untuk cross market gitu ya. Cross market. Nah. Kita punya market, brand lain pun punya market gitu ya. Makanya Asbu sendiri sering melakukan kolaborasi gitu. Ada pernah kita dengan brand minuman malah, Nutrisari Oh, pernah iya, kita iya. kolaborasi. Terus dengan tim sepak bola, Borneo FC gitu ya. Ada Persikab, terus sama PSSI Jawa Barat juga gitu. Dan ada beberapa kolaborasi lain juga gitu yang saya lakukan gitu.
ya itu sangat efektif gitu ya untuk sustainable brand kita gitu. Iya. Itu luar biasa lah gitu. Jadi udah bukan saing-saingan gitu. Ini kompetitor saya berkompetisi, ya berkompetisinya yang positif gitu ya. Yang baik gitu, dengan kita sama-sama terus lebih ke karya betul, dan kreativitas ya. Kreativitas kita, karya kita lakukan yang terbaik gitu ya. Bukan dengan menjelekan apa atau gitu. iri dengan yang lain. Capek, sayang lah, capek ya? buang energi Buang gitu. energi. Gak ada waktu lah. Mending dipakai ngopi bala-bala lah gitu. Oke, balik lagi ke kultur nongkrong ya. Itu kultur nongkrong tuh apa, merilis semua, apalagi kita laki-laki ya. Laki-laki itu kan bukannya kan laki-laki. Me time-nya nongkrong ya kita itu. Kan ada suka istilah laki-laki tidak bercerita. Justru laki-laki kalau ketemu ya ngobrol gitu ya. Kita kadang ngobrolinnya sesuatu yang memang agak berbeda dengan klub-klubnya perempuan ya. Betul. Kalau laki-laki kan seserian apa segala macam, ngomongin bisnis apa segala macam, juga paling kuatnya cuma 10 sampai 15 menit lah ya. Betul. Sisanya mah nu balodor. Iya. Betul, setuju. Cuman yang balodor itu lah yang membuat jiwa kita kembali sehat gitu kan, pikiran tenang gitu kan. Ya, makanya saya sering ngobrol sama istri juga. Jangan khawatir kalau saya di luar, bahkan pulang sampai larut malam gitu ya. Insya Allah, maksudnya jelas gitu ya, tempat nongkrongnya jelas, orang-orangnya jelas, obrolannya juga jelas gitu. Jadi nggak usah ada yang harus dikhawatirkan gitu ya. Makanya mungkin kadang ada juga beberapa istri-istri teman saya yang diteleponin kayak gimana, seperti apa, kekhawatiran ya, entah itu mungkin karena mereka punya track record kayak gimana, seperti apa gimana gitu ya. Saya nggak ngerti, cuman kata saya tuh bilangin aja sama istri kamu, insya Allah nongkrong di sini mah nggak yang lain-lain gitu, tempatnya juga jelas gitu ya, tempat terbuka, obrolannya juga jelas gitu ya. No video call hoax gitu. Video call dulu, video call. Semuanya say hi. Di absen. Ini jadi ini ya persoalan para suami kalau nongkrong ya. Betul. Makanya saya bikin tempat nongkrong di Asbul gitu ya. Makanya ada Asbul Kopi gitu. Asbul Kopi. Nih yang lagi diminum sama Mang Uca itu. Oh iya. Sekalian kita bahas deh ya. Udah diangkat ini, sebenarnya mau dibahas cuman. Nah ini saya ngelihat kultur clothing sekarang ya, sudah menyediakan tempat untuk ngopi semuanya. Betul. Hampir semua clothing ya. Di Bandung ya kalau yang saya lihat ya. Dan itu apa sih, kan pasti tujuannya beda-beda nih ya kadang. Cuman apa sih yang menjadikan Asbul akhirnya udah waktunya nih buka kedai kopi nih di toko? Yang paling pertama kan saya banyak ketemu orang gitu ya, janjian sama orang. Dalam satu hari kadang janjian bisa sampai sama 4 orang, 5 orang gitu ya. Kalau pindah-pindah tempat capek. Makanya ya udah bikin aja lah tempat ngopi. Jadi udah semuanya di sini aja ketemu gitu. Itu yang pertama gitu ya, makanya bikin Asbul Kopi gitu. Lalu yang kedua ya pengen jadi tempat kebermanfaatan gitu ya. Pokoknya siapapun kalian punya karya apapun, yuk pengen bareng-bareng bikin sesuatu yang bermanfaat di sini aja gitu. Saya fasilitasi gitu ya. Perlu apa, butuh apa, yuk kita ngobrol bareng-bareng gitu ya. Untuk itu gitu. Karena ya aduh kadang saya miris juga ya lihat di Bandung gitu. Yang rame tuh tempat nongkrong yang kasarnya ada alkoholnya lah. Nggak usah kita sensor-sensor ya yang kayak gini mah. Ini justru tempatnya kita bebas berpendapat. Saya worry juga gitu ya, gimana nanti anak cucu saya ke depannya gitu. Nah itu dia. Aduh, masa harus sambil minum yang beralkohol gitu ya. Untuk di zaman sekarang relevansinya tuh udah sangat tidak relevan sekali gitu ya. Itu saya worry banget gitu ya, makanya udahlah. Di sini juga kok dengan minum kopi kalian bisa bahagia kok gitu. Itu dia. Sambil ngobrol-ngobrol yang baik, ngobrol-ngobrol yang positif gitu ya. Bisa kok kalian bahagia gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan ya Asbul bisa menjadi wasilah untuk tempat kebermanfaatan gitu ya. Kayak gitu. Nah itu kalau ini ngebahas alkohol nih ya. Kalau teman-teman yang lagi nonton nih pengen tahu efek alkohol seperti apa nih ya, cari aja di Google ya. Akibat alkohol, enter aja. Nah itu pasti keluar tuh kasus-kasus berita-berita tuh ya. Betul. Ya masa maksudnya udah banyak diberikan contoh gitu ya. Nggak nyadar gitu ya.
Di situ ada tabrakan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan. Ngeri, Dan itu semua sebenarnya sudah dirangkum di kisah-kisah zaman dulu. Ya, Udah ada tentang betul. bahaya komer ya. Ya. Seperti itu. Itu akan terjadi pembunuhan, pemerkosaan, akan ada kematian dan segala macamnya. Nah, itu sebenarnya sudah dibelalakan sejak zaman dulu ya. Cuman kadang alkohol itu sekarang dihias-hias. Betul. Wah, jadi Dibikin dari gimmick gitu ya. kemasannya juga lebih branded gitu kan. Ya tetap aja alkohol kan kandungannya gitu, tetap aja memabukkan gitu. Dengan testimoni-testimoni yang seakan-akan gitu kan, seakan-akan ini menaikkan kelas kamu, menaikkan pergaulan kamu segala macam. Nah, itulah magicnya apa ya, komunikasi brand ya. Ya, betul. Seperti itu. Ini kan kita Fakultas Ilmu Komunikasi betul. ngomongin tentang ilmu Vkom lah gitu. Bener juga nih, kayaknya orang-orang yang ngemas komunikasi tapi di jalan yang tanda kutip syaiton ya. Itu tuh mereka oke lah tanda kutip cerdas ya. Cuman cerdasnya ya ditempatkan di tempat yang memang akan melahirkan kerugian dia nanti di akhirat ya. Betul. Seperti itu. Kan maksudnya sedikit saya belajar ilmu gitu ya. Ketika kita nge-share yang negatif pun itu ternyata jariah juga dosanya. Iya, ada hisabnya ya. Betul. Kalau dulu kan kita nggak paham gitu ya. Cuek aja gitu ya nge-share apapun. Nah, sekarang ketika sedikit-sedikit belajar, oh ya ternyata ketika kita nge-share kebaikan pun jadi jariah juga. Begitupun sebaliknya. Ketika kita nge-share atau mempromosikan yang negatif gitu ya, itu jadi jariah juga gitu kan. Ya masa sih mau gitu ya. Maksudnya kita ngepromosiin hal-hal yang negatif gitu hanya karena untuk kasarnya duit yang nggak seberapa gitu. Masih banyak kok. Maksudnya kalian bisa mendapatkan duit dari hal-hal yang positif yang lebih baik gitu ya. Ya sedikit pesan lah buat mungkin teman-teman kita juga dan buat saya sendiri juga khususnya gitu ya, saling mengingatkan ini mah gitu ya. Ya kasarnya kalian mau kan kadang yang jadi brand ambasadornya tuh ya artis-artis lah atau siapapun itu gitu. Aduh, sayang lah, mending gimana nanti kalau anak cucu kalian gitu ya yang mengkonsumsinya gitu mau jadi apa, mau kayak gimana gitu. Lebih bijak lah dalam memilih atau mempromosikan apapun itu gitu. Oke, ini kan balik lagi ke kalau saya punya prinsip ya bahwa brand itu tuh itu tidak akan lepas dari yang namanya isme. Betul. Ya, brand sekelas yang prozionis aja lah ya. Kita sebut aja Starbucks misalnya. Dia nyebut kalau ada misalnya lu anti LGBT, si owner sampai ngomong lu jangan ngopi di tempat gua gitu ya. Sampai punya prinsip seperti itu gitu. Berani berstatement seperti itu ya. Kenapa untuk yang buruk-buruk mereka aja berani, kenapa yang kebaikan kita tidak berani? Nah, itu dia kan. Jadi untuk masalah ria dan lain sebagainya urusan belakangan. Masa orang-orang yang memposting hal-hal negatif, maksiat, mereka dengan bangganya, dengan percaya diri gitu ya, dan bahkan dengan biaya yang besar itu ya. Masa kita gitu ya memposting yang positif. Kalau saya sih setuju gitu. Kalau teman-teman lagi pada pengajian posting-posting, saya setuju gitu. Mudah-mudahan yang pada viral tuh hal-hal yang bermanfaat gitu ya, dan memotivasi ya. Yang memotivasi gitu, bukan hal-hal yang nyontoin negatif gitu. Karena balik lagi ke innamal biniat itu Betul, tadi ya. Jadi niat kita untuk apa gitu ya. Untuk masalah dia. ria mah udahlah belakangan itu mah ada namanya penilaian orang mah gak akan pernah ada ujungnya gitu. Justru ya. Saya pernah belajar ya, ada kalimat yang kuat itu. Ketika kamu mengucapkan kalimat saya takut ria, itu adalah ria. Betul. Ya. Ria tuh itu. Ya, ketika kita takut disangka ria itu gitu. Itu juga udah ria. Betul. Kayaknya udah lakukan aja gitu. Gitu ya. Niatkan karena Allah gitu. Yang jadi, tahu kita sama Allah doang gitu kan ya. Nah, itu dia. Jadi vibes kebaikan ini memang harus kita sebarluaskan. Betul. Dan mudah-mudahan jadi ketuk tular ya buat orang yang melihatnya, yang tadinya lagi galau. Oh iya, kalau kumpul sama komunitas yang kayak gini, gue bisa tetap keren tuh pakai fashion kayak Asbul gitu kan. Tapi bisa tetap ngaji juga gitu kan. Keren-keren aja ya gitu kan. Kalau dulu kan kalau yang ngaji itu
punten ya di zaman saya ya dianggap cupu gitu Ya. kan. Anak rohis lu ya cupu lu pakai celana bahan apa ya gitu-gitu. Sekarang kan udah nggak ada alasan betul. ya. Orang-orang soleh ya contohnya seperti Sena ini udah membuat Amin. fashion yang pilihannya banyak Betul. gitu, pilihannya banyak dan kita bisa tap in, tetap bisa variatif dalam dunia fashion tapi tetap bisa ada di jalan kebaikan Ya, seperti setuju itu. betul dan di Asbul sendiri pun ya banyak banget kegiatan-kegiatan positif gitu Nah, ya. itu boleh tuh di-share. Ada anak-anak yang seneng main musik, pada suka akustikan di sana gitu ya. Ada anak-anak yang seneng dengan dunia kopi gitu ya. Di sana suka ada kayak kegiatan-kegiatan kayak apa sih di bar itu tuh barista-barista itu tuh gitu ya. Sambil Ya kegiatan barista lah ya. gitu. Terus ada pengajian juga ada gitu ya. Jadi anak-anak motor juga ada gitu ya, yang pada lari gitu ya, pada sepedahan. Pokoknya untuk siapapun saya terbuka gitu ya. Bahkan punten nggak sedikit teman-teman saya yang masih pada minum atau apapun nongkrong di sana, nggak masalah. Yang penting kalau pas di Asbu jangan kamu sambil minum-minum Iya, gitu. minumnya kopi ya. Minumnya Kopi ini, kopi as. gitu. Ini nggak pakai bul ya, beri SH aja. Ya, Asbul kopi ini sebenarnya cuman disingkat jadi As Kopi gitu. Jadi As Coffee. Betul. Oke deh, ini luar biasa ya. Jadi ya saya ngelihat ya clothing sekarang ini udah mulai tap in lagi ke offline store-nya ya, istilahnya lebih baur lagi, ada melting pot yang bisa kita di sana, sisi-sisi organik kita seru lebih sih. lebih jalan ya. Ngobrol yang lebih efektif mah ngobrol dengan bertatapan muka gitu. Nah, itu face to face ya. Betul, karena kan kasarnya mah tepuguh Iya. ngobrol di chat atau kita di media sosial gitu nggak jelas lah. Sebaik-baiknya berguru aja kan harus ada proses tatap wajah langsung, ada guru gitu ya kita tuh gitu. Keringatnya kelihatan, intonasi suaranya kedengeran, frekuensinya dapat. Karena kalau ketika kita baca dengan kita langsung mendengarkan beda. Ya, penafsiran kita, pengertian kita beda gitu. Makanya pentingnya bertatap muka langsung gitu ya. Mau kita belajar atau nongkrong atau apapun itu gitu ya. Dan biar apa? Biar nggak sumbu pendek. Iya, betul. Oke, ini yang keempat nih ya. Yang tadi kan Rizky sudah tertakar, tidak akan tertukar ya. Ini rhyme nih ya. Yang kedua fokus dengan tujuan kita. Yang ketiga inovasi dan kolaborasi ya. Tadi kita udah obrolin. Yang keempat nih bertahan karena bertuhan. Nah, ini udah masuk ke level langit nih ya. Jalur langit. Jalur langit ya. Mau ngomong jalur langit susah amat saya tadi. Level langit, jalur langit. Nah ini masalah jalur langitnya gimana ya Asbul? Karena itu tadi saya ngerasa ilmu fashion saya biasa-biasa aja gitu ya. Terus saya bukan dari orang yang kayak gimana-gimana, berangkat dari orang yang biasa-biasa gitu. Cuman saya hanya punya keyakinan dan kekuatan ketika saya yakin dengan pikiran saya, insya Allah gitu ya, karena Tuhan itu tergantung prasangka hambanya gitu. Nah itu dia. Ketika kita selalu positif, selalu berhusnuzon, ya insya Allah gitu. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Dan Asbu sendiri bisa sampai 13 tahun sampai sekarang ini ya karena saya bertuhan, artinya mengindahkan aturan-aturan Allah gitu ya. Dalam bermuamalah kita ikutin aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah gitu. Dan dalam segala hal seperti yang tadi saya bilang ketika saya mau nge-ACC desain yang tim buat pun saya selalu bilang dulu sama Allah, ya Allah kalau emang ini yang terbaik semoga saya meng-ACC-kan gitu gerakan pikiran saya, gerakan hati saya untuk nge-ACC-kan desain-desain yang emang bakal diterima baik oleh orang-orang gitu. Dan melibatkan Allah dalam segala urusan gitu ya. Hal terbesar sampai hal terkecil pun ya saya selalu berusaha untuk melibatkan Allah karena ya saya sendiri ngerasa ya tidak daya dan tidak upaya gitu ya. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah mungkin tidak ada apa-apanya gitu ya. Apalagi sekarang ngelihat brand banyak banget gitu ya di sana sini gitu ya. Wah, berjamuran gitu ya, bertumbuhan gitu ya. Tiap gang kasarnya mah gitu ya. Tiap gang ada brand baru gitu. Ya itu kalau tidak ada campur tangan Allah mungkin nggak tahu mau jadi apa gitu ya si Asbu sendiri gitu. Walaupun tetap ya ikhtiar
duniawinya maksimal gitu ya. Saya nge-hire tim-tim yang expert gitu ya, yang profesional di bidangnya gitu. Tetap saya jalanin itu mah sunatullah gitu ya. Harus kita ikhtiar mah maksimal gitu ya. Kayak divisi online gitu ya, divisi kreatif kita semua adalah gitu ya. Kayak gitu. Cuman ya setelah itu ya libatkan Allah gitu ya. Dalam prosesnya tuh kita harus memperhatikan gitu. Kasarnya kita nggak jolim sama konsumen, kita nggak jolim sama vendor gitu ya. Kita harus jelas akadnya, segala macamnya. Dan itu sih yang ngebuat saya bisa bertahan sampai sekarang ini gitu ya. Oke, jadi bertahan karena bertuhan ya. Jadi selalu merasa diawasi dan tetap punya rem untuk hal-hal yang mungkin takutnya kita melampaui batas apa segala macamnya. Dan ini sebuah obrolan yang sangat luar biasa kali ini. Terima kasih banyak Kang Sena. Sami-sami. Ya. Mudah-mudahan Asbul terus bisa menginspirasi generasi-generasi berikutnya, menginspirasi konsumen-konsumennya, bahkan pembeli Asbul tuh itu calon-calon pemilik brand berikutnya kan. Itu kan yang akan yang saya alami juga ketika saya punya band juga dulu gitu. Yang nonton saya itu ternyata calon-calon yang akan menjadi orang-orang sukses kan. Dan sekarang saya menginterview mereka. Ya Masya Allah ya. Jadi terima kasih banyak. Siap. Sena, sama-sama. Sehat selalu dan semoga Asbulnya tetap lancar jaya dan keluarganya sehat-sehat semua. Amin. Mudah-mudahan kita nanti bertetangga di jannah ya. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua